Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Saudaraku, bacaan hari ini lewat Rasul Petrus memberikan petunjuk yang jelas dan praktis kepada orang percaya tentang bagaimana hidup dan berbicara di dunia yang mungkin mempertanyakan, menantang, atau bahkan mengecek iman percaya kita. Dengan latar belakang atau konteks renungan hari ini, Petrus juga menghadapi yang namanya tekanan, penghinaan, dan bahkan penderitaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Secara manusiawi, ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, mungkin kita tergoda untuk menyembunyikan identitas kita atau keyakinan kita sendiri, atau bahkan kita berbaur dengan budaya yang ada di sekitar kita karena kita takut dikucilkan atau dimusuhi. Itu sebabnya dengan tegas di ayat sebelumnya Rasul Petrus berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan jangan gentar." Saudaraku, bagi umat Kristen saat ini, ayat ini adalah salah satu seruan yang paling jelas agar kita hidup dan berbicara dengan setia tentang iman kita. Karena mengikut Yesus bukan hanya tentang kepercayaan pribadi, tetapi juga tentang hidup secara terbuka dan penuh kasih dan siap untuk berbagi mengapa kita harus mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena itu hal pertama yang ditekankan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita, agar dalam setiap hati kita memuliakan Kristus sebagai Tuhan. Saudaraku, ini berarti kita menetapkan Yesus sebagai penguasa dan otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kita memberikan tempat yang sepantasnya bagi Dia, atau dengan kata lain, menguduskan Kristus berarti menghormati Kristus lebih dari yang lain. Kita menghormatinya di atas segalanya dan memberikan Dia yang memimpin setiap bagian hidup kita masing-masing. Hal kedua yang ditekankan oleh renungan kita saat ini, agar kita juga selalu siap untuk memberikan pertanggungjawaban yang dalam kata aslinya apologia atau pembelaan. Namun ini bukan soal untuk memenangkan argumen atau menjadi seorang intelektual saja, tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya dapat memberitahukan mengapa kita tetap memiliki harapan bahkan ketika hidup sangat sulit. Jawabannya adalah karena kita percaya kepada Tuhan sehingga kita dapat hidup dengan penuh damai dan penuh sukacita. Dan hal yang terakhir yang boleh kita lihat dari renungan pagi ini, di saat kita memberikan pertanggungjawaban atau apologia atau pembelaan, firman Tuhan berkata, harus dilakukan dengan lemah lembut dan hormat. Orang Kristen tidak dipanggil untuk berdebat semata, menghina, atau memaksa orang lain untuk percaya. Setiap kita dipanggil untuk berbicara dengan ramah, rendah hati, dan penuh kasih, bahkan ketika dunia bersikap bermusuhan terhadap kita. Harus juga kita sadari
bahwa ketika pertanggungjawaban atau pembelaan yang kita berikan harus disertai dengan kesalehan, sebab hati yang telah dikuasai oleh kekudusan Kristus adalah hati yang memunculkan sikap lemah lembut, hormat dan tulus, dan juga hati yang selalu rela untuk memberikan jawaban yang bisa memberikan ketenangan. Karena itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, mampukah kita memberikan alasan yang rasional tentang pengharapan kita, dan maukah kita membagikannya kepada orang lain dengan sikap hati yang benar? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami untuk terus memberikan pertanggungjawaban atau pembelaan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang ramah dan penuh hormat kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap kami boleh berbicara dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai, biarlah kiranya Tuhan yang selalu membimbing. Ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dengan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.